Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya nikahkan dan kawinkan Amar bin Victor dengan Faradila binti Fatir Muhammad dengan mas kawin 500 gram dan seperangkat alat salat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Faradila binti Fatir Muhammad dengan mas kawin 500 gram dan seperangkat alat salat dibayar tunai. Sah? Sah. Sah? Sah. Sah. Alhamdulillah. Sah. Rukun calon suami. 1. Calon suami benar-benar laki-laki. 2. Calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi bagi calon istri, baik haram karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. 3. Tidak terpaksa, tidak sah menikah tanpa ada kehendak sendiri. 4. Calon suami diketahui jelas identitasnya, sudah diketahui nama beserta orangnya. 5. Tidak sedang melakukan ihram. Selanjutnya ada rukun calon istri. Yang pertama, benar-benar perempuan. Yang kedua, bukan wanita yang haram dinikahi, baik karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. Yang ketiga, jelas identitasnya, sudah diketahui nama, serta yang mana orangnya oleh calon suami. Dan yang terakhir, tidak sedang melakukan ihram atau dalam masa iddah. Ya, rukun wali menjadi wali pernikahan adalah yang pertama Islam, yang kedua balik, tidak sah anak kecil menjadi wali nikah, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, bukan seorang budak, yang kelima laki-laki, yang keenam adil, yang ketujuh urutan wali adalah bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seibu, paman, anak laki-laki paman. Yang kedelapan, bagi perempuan yang tidak memiliki wali, misalnya wali sudah meninggal, maka walinya adalah pemimpin daerah tersebut. Jika di Indonesia adalah dari pegawai kantor urusan agama atau KUA. 2 orang saksi. Syarat 2 orang saksi ini juga hampir sama dengan wali, yakni 1. Islam, 2. balik atau sudah dewasa, tidak sah anak kecil menjadi saksi nikah, 3. berakal sehat, 4. merdeka, bukan seorang budak, 5. laki-laki, tidak sah saksi dari perempuan, 6. adil, bukan orang fasik, dan 7. sikat atau ijab dan qabul. Syarat dari ijab qabul dalam pernikahan adalah: yang pertama, ijab qabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Artinya, antara pelafalan ijab dengan qabul atau penerimaan tidak berselang lama. Yang kedua, tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu. Misalnya, saya terima nikah Faradila dalam waktu sebulan. Yang ketiga, lafaz jelas maksudnya dan tidak disangkutkan dengan makna yang lain. Misalnya, saya nikahkan engkau dengan anakku jika engkau tetap menjadi pengusaha. Yang keempat, ijab dan qabul menggunakan kalimat nikah, tazwij, atau turunannya yang semakna. Yang terakhir, boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Lalu kewajiban istri kepada suami adalah patuh dan taat kepada suami sesuai dengan ajaran agama Islam. Apabila suami memerintahkan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka istri tidak wajib ditaati. Memelihara dan menjaga kehormatan diri sebagai seorang istri dan keluarga serta harta benda suami, baik suami berada di rumah atau di luar rumah. Mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai seorang istri. Memelihara, merawat, dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Quran Surat At-Tahrim 66 ayat 6.